Ampun, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya. Saya guna aku deh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen dan semua rekan-rekan semua. Ini kami dari kelompok kelompok yang diantaranya ada saya Nur Rohmat, kemudian ada Mas Ahmad Najik, ada Mbak Fikarul Aska, Mbak Rias Untian Hanun, kemudian Mbak Indri Hermi Listiani. Jadi kami mau mempresentasikan kaitannya transformasi digital di PT Cita Rasa Nusantara. Nah, ini adalah kita menganalisis mendalam tentang konflik digitalisasi, strategi, teknologi, dan dinamika generasi dalam industri F&B di Indonesia. Nah, untuk ringkasan kasus PT CRN dan CRN Super App adalah jaringan restoran cepat saji lokal dengan 80 gerai. Denny Setiawan sebagai General Manager Genzi memimpin transformasi digital melalui CRN Super App, satu platform terpusat untuk pemesanan, absensi, inventaris, dan data operasional. Kemudian karyawannya kebanyakan adalah dari karyawan Genzi. Nah, karyawan Genzi ini lebih besar memilih memilih AI zaman sekarang, yaitu ChatGPT, Google Form, Canva, AI, ChatChat, TikTok, dan lain sebagainya. Menurut mereka adalah untuk bekerja lebih efisien, penggunaan tanpa persetujuan TI ini menjadi fenomena shadow IT, tetapi akan memicu resiko kebocoran data, tingginya turnover, dan menurunnya kepercayaan. Nah, yang menjadi tantangan utama adalah transformasi digital bukan pada teknologi, melainkan bagaimana perusahaan menyeimbangkan tata kelola atau governance dengan inovasi dan fleksibilitas kerja di era digital. Nah, untuk alur konflik, yang pertama yaitu persaingan industri F&B meningkat. Kemudian yang kedua, Dennis membangun CRM Super App menjadi terpusat. Kemudian yang ketiga, Super App itu menjadi lambat dan kompleks dan sulit digunakan. Nah, keempat, Genzi beralih ke ChatGPT, Google Form, CapCut, dan Canva AI. Nah, ini yang kelima ya, muncul fenomena shadow IT terjadi. Jadi penggunaan aplikasi yang non resmi. Kemudian Dennis juga melarang aplikasi pihak ketiga menjadi ancaman sanksi. Kemudian yang ketujuh, Genjit merasa tidak dipercaya, kreativitasnya dibatasi. Kemudian konflik organisasi, turnover meningkat, transformasi digital terhambat. Nah, ini yang menjadi tantangan alur konflik yang ada di perusahaan PT Cita Rasa Nusantara. Monggo bisa dilanjutkan, kawan-kawan. Cek cek. Oke, selanjutnya pada slide keempat. Di sini membahas tentang tokoh utama dalam kasus, yaitu pada kasus ini terdapat dua kelompok utama yang memiliki cara pandang berbeda terhadap transformasi digital. Yang pertama adalah Denny Setiawan sebagai General Manager Operasional dari generasi Y. Dennis lebih mengutamakan kontrol, standarisasi, keamanan data, dan kepatuhan terhadap prosedur. Oleh karena itu, ia percaya bahwa seluruh aktivitas perusahaan sebaiknya dilakukan melalui sistem yang terpusat, yaitu CRN Super App. Di sisi lain, terdapat karyawan operasional yang didominasi generasi Z atau Gen Z, seperti supervisor, gerai, kasir, dan admin medsos. Mereka terbiasa memanfaatkan teknologi berbasis AI seperti ChatGPT, Canva AI, dan CapCut untuk bekerja lebih cepat dan efisien. Bagi mereka, hasil
kerja yang cepat dan berkualitas lebih penting dibandingkan proses yang panjang. Perbedaan pola pikir inilah yang kemudian menjadi awal munculnya konflik dalam perusahaan. Lanjut, slide 5, yaitu isu strategis dalam kasus. Kasus ini menghadirkan beberapa isu strategis yang saling berkaitan. Pertama, kompleksitas super app membuat tingkat adopsi pengguna menjadi rendah karena sistem dianggap terlalu rumit. Kedua, muncul fenomena shadow IT, yaitu penggunaan aplikasi di luar sistem resmi perusahaan yang memang meningkatkan produktivitas tetapi juga membawa risiko keamanan data. Selanjutnya, terdapat perbedaan gaya kepemimpinan antara generasi Y dan generasi Z yang mempengaruhi cara mereka memandang produktivitas. Selain itu, perusahaan juga dihadapkan pada keputusan apakah lebih baik membangun sistem sendiri atau menggunakan solusi yang telah tersedia di pasar. Hal ini berkaitan dengan perubahan investasi teknologi dari CAPEX menuju OPEX. Pada akhirnya, bukan hanya memilih teknologi, tetapi bagaimana menyeimbangkan inovasi dengan tata kelola perusahaan atau governance. Lanjut, slide ke-6. Pertanyaan studi kasus. Berdasarkan permasalahan tersebut terdapat 7 pertanyaan utama yang akan dianalisis. Yang pertama, apakah strategi pembangunan super app sudah tepat jika dilihat dari Gartner Hype Cycle? Kedua, strategi mana yang memberikan hasil lebih cepat menurut pragmatik AI Matrix, yaitu membangun super app atau memanfaatkan AI seperti ChatGPT dan CapCut. Selanjutnya, kami akan membahas risiko shadow IT terhadap keamanan data dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kemudian kami menganalisis apakah keputusan Dennis memilih strategi build sudah tepat atau sebaiknya menggunakan pendekatan buy atau hybrid. Selain itu, kami akan menjelaskan mengapa perbedaan pandangan antara generasi Y dan generasi Z memicu konflik organisasi. Bagaimana shadow IT mencerminkan pergeseran investasi teknologi dari CAPEX ke OPEX. Dan terakhir, kebijakan seperti apa yang paling tepat agar perusahaan tetap inovatif dalam mengorbankan keamanan data serta data kelola perusahaan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Melanjutkan pembahasan yaitu tentang hype cycle dan super up, ambisi yang termasuk keliru. Pada slide ini kita membahas mengapa strategi Dennis membangun CRN super up dinilai berisiko menurut konsep Gartner Hype Cycle. Tujuan Dennis sebenarnya itu baik, yaitu menyatukan seluruh aktivitas operasional mulai dari pemesanan, absensi, hingga inventaris ke dalam satu aplikasi agar proses pengawasan dan audit menjadi lebih mudah. Namun realitas di lapangan justru berbeda. Super App sering mengalami gangguan saat jam operasional sangat sibuk, terutama ketika jam makan siang. Selain itu, proses pelaporan juga terlalu rumit karena karyawan juga harus mengisi banyak data yang sebenarnya tidak semuanya dibutuhkan. Permasalahan utamanya adalah sistem ini lebih berorientasi pada kebutuhan kantor pusat daripada kebutuhan di lapangan. Padahal mayoritas karyawan CRN berasal dari Gen Z yang terbiasa menggunakan aplikasi yang sederhana, cepat, dan mudah dipahami. Tetapi malah menggunakan aplikasi yang lumayan berat dan kurang responsif. Jadi kegagalan super app bukan karena teknologinya kurang canggih, tapi karena kurang memperhatikan pengalaman pengguna atau user experience.
Selanjutnya pada slide dari monolitik ke composable application. Slide ini menjelaskan alternatif pendekatan yang lebih sesuai dengan kondisi bisnis saat ini. Menurut Gartner, tren pengembangan aplikasi telah bergeser dari sistem monolistik, yaitu satu aplikasi besar yang mengerjakan semua fungsi, menuju composable application, yaitu beberapa aplikasi yang memiliki fungsi spesifik tapi terhubung melalui API. Pendekatan lebih fleksibel karena setiap bagian dapat dikembangkan atau diperbarui tanpa mengubah seluruh sistem. Tapi dalam kasus PT CRN ini, industri restoran merupakan industri yang sangat dinamis, menyesuaikan kebutuhan. Promosi dapat berubah setiap hari mengikuti tren media sosial, karakteristik pelanggan di setiap gerai juga berbeda-beda. Oleh karena itu, penggunaan beberapa aplikasi yang saling terintegrasi jauh lebih efektif dibanding memaksakan satu super app yang harus menangani seluruh kebutuhan perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan sebaiknya membangun ekosistem digital yang fleksibel, bukan satu sistem yang sangat kompleks sehingga membingungkan beberapa karyawan. Selanjutnya pada slide The Pragmatic AI Matrix, Strategic Bet versus Quick Wins. Pada slide ini kita membandingkan dua pendekatan transformasi digital yang digunakan oleh Dennis dan karyawan di generasi Z. Dennis memilih pendekatan strategic bet, yaitu membangun super app dengan investasi yang sangat besar, waktu implementasi yang sangat panjang, dan risiko kegagalan juga yang sangat tinggi. Sebaliknya, Gen Z menerapkan pendekatan quick win. Mereka memanfaatkan teknologi yang sudah tersedia seperti ChatGPT, CapCut, Google Form, dan lain-lainnya, sehingga pendekatan dapat diterapkan dalam hitungan menit tanpa investasi yang sangat besar, sehingga manfaatnya juga langsung bisa dirasakan. Kalau membangun super app, kadang masih terjadi bug, dan bug itu juga proses penyelesaian butuh waktu yang sangat lama. Dari sisi bisnis, Quick Wins memberikan ROI yang jauh lebih cepat. Misalnya promosi yang sebelumnya membutuhkan beberapa hari persetujuan, kini bisa dibuat dalam hitungan waktu, bahkan kurang dari 1 jam. Sehingga gerai-gerai itu dapat segera untuk mengikuti tren yang sedang viral atau yang sedang banyak diikuti oleh para Gen Z sekarang. Namun, penggunaan AI tetap harus berada dalam tata kelola perusahaan yang baik agar manfaat yang didapat juga lebih maksimal. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rias, monggo. Untuk AI dalam aksi ini sebenarnya suatu bentuk dari efisiensi nyata di lapangan, di mana ChatGPT yang digunakan Gen Z itu sebenarnya untuk layanan pelanggan. Nah, di sini supervisor itu cukup memberikan prompt sederhana dan kompleks untuk memperoleh beberapa alternatif jawaban komplain dalam hitungan detik. Jadi, mereka lebih cepat dalam menanggapi komplain-komplain dari customer. Nah, waktu kerjanya itu bisa lebih efisien dan fokusnya kembali ke pelayanan pelanggan. Untuk CapCut, yaitu yang digunakan untuk konten promosi, di mana gerai itu membuat konten promosi TikTok dalam kurang dari 1 jam, mengikuti tren viral secara real time, dan peluang itu dapat meningkatkan penjualan menjadi lebih besar, karena mereka kan memiliki template-template yang mungkin instan dan bisa langsung digunakan. Untuk Google Form, untuk pelaporannya, yaitu mereka menggunakan pelaporan Google Form untuk pelaporan operasional yang dipercepat secara signifikan, yaitu
penggunaan mandiri tanpa koordinasi yang sebenarnya itu bisa menyebabkan data dari perusahaan itu tersebar di berbagai platform dan sulit dikendalikan perusahaan. Nah, untuk itu dalam jangka pendek sebenarnya penggunaan AI ini memberikan efisiensi untuk kinerja di lapangan, tetapi penggunaan AI dan aplikasi SaaS ini itu juga harus dimanfaatkan di bawah tata kelola perusahaan yang baik. Karena mereka kan sebenarnya memberikan nilai bisnis yang jauh lebih cepat dibandingkan proyek pembangunan super app mereka sendiri. Selanjutnya ada bahaya shadow IT dan data governance, di mana shadow IT ini muncul karena kebutuhan operasional yang tidak mampu dipenuhi sistem resmi mereka. Nah, ketika aplikasi perusahaan itu dianggap lambat, karyawan itu mencari solusi lain, yaitu dengan memberikan produktivitas, tetapi juga membawa risiko serius, karena mungkin Gen Z kan pengennya yang instan. Jadi mereka mencari aplikasi-aplikasi yang mungkin free atau lebih mudah diakses mereka. Yang pertama ada bahayanya, yang pertama ada kebocoran data pelanggan, di mana laporan pelanggan itu di Google Form menggunakan akun Gmail pribadi supervisor. Nah, saat supervisor ini resign, perusahaan itu berpotensi kehilangan seluruh data pelanggannya. Yang kedua ada pelanggaran UU PDP nomor 27/2022, di mana data pelanggan itu bisa tersebar di perangkat pribadi atau akun tidak resmi yang dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan data dan pelanggaran kewajiban perlindungan data pribadi. Yang ketiga ada hilangnya single source of truth, yaitu data bisa tersebar di berbagai aplikasi dengan menghasilkan informasi yang berbeda-beda. Nah, kantor pusat kesulitan menentukan jumlah pelanggan aktif, efektivitas promosi, dan tren penjualan. Yang terakhir ada risiko keamanan cyber, yaitu aplikasi gratis yang meminta izin mengakses kontak cloud yang berpotensi diakses pihak ketiga tanpa sepengetahuan manajemen, karena mereka kan mungkin mengakses satu data atau suatu kontak itu bisa nyambung ke berbagai cloud atau email yang lain dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada gimana sih cara pengelolaan shadow IT, yaitu di mana mereka sebenarnya itu karena kan aplikasi AI itu kan memberikan dampak positif juga. Nah, harusnya mereka itu bukan melarang, tapi mereka mengelola bagaimana supaya perusahaan mereka itu tidak kena shadow IT. Nah, pengalaman banyak organisasi itu menunjukkan bahwa pelarangan total itu justru mendorong karyawan menggunakan aplikasi secara sembunyi-sembunyi. Apalagi pada Gen Z yang mungkin mereka ingin kerjanya lebih efisien, lebih efektif, menurut benar. Di mana yang pertama ada daftar aplikasi resmi, yaitu menyediakan daftar aplikasi yang boleh digunakan beserta standar keamanan datanya. Yang kedua ada akun perusahaan, seluruh pengguna aplikasi harus melakukan akun korporat, bukan akun pribadi mereka sendiri. Yang terakhir ada kebijakan integritas data, yaitu menerapkan kebijakan keamanan dan integritas data yang jelas dan terukur. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh pembahasan selanjutnya yaitu build versus buy dan CAPEX versus OPEX. Menurut Dennis, strategi build investasi besar di awal untuk membangun super app, memberikan kebebasan fitur dan keamanan, tetapi membutuhkan biaya pengembangan tinggi, waktu lama, dan biaya pemeliharaan besar. Resiko tinggi apabila proyek gagal atau tidak digunakan karyawan. Strategi buy hybrid rekomendasi menggunakan aplikasi yang sudah tersedia. Google Workspace untuk kolaborasi, Microsoft Power BI untuk analisis data, ChatGPT Enterprise untuk layanan pelanggan dan sistem POS yang sudah terbukti.
Perusahaan hanya membangun sendiri fungsi yang menjadi keunggulan bisnis unik. Misalnya sistem loyalitas atau pengelolaan resep. Pendekatan OPEC ini fleksibel. Perusahaan dapat mencoba berbagai solusi dengan resiko relatif kecil. Selanjutnya, dinamika Gen Z versus Gen Z bukan soal teknologi. Menurut Dennis, produktivitas sama dengan kepatuhan. Produktivitas dicapai melalui kepatuhan SOP, pengawasan ketat, dan pelaporan lengkap. Sistem sangat terpusat dengan mikromanajemen terhadap seluruh aktivitas gerai. Penggunaan ChatGPT dan Capcut dianggap pelanggaran aturan. Gen Z, produktivitas sama dengan hasil. Produktivitas dinilai berdasarkan hasil pekerjaan. Selama pekerjaan selesai lebih cepat, kualitas pelayanan meningkat dan pelanggan puas. Proses kerja dapat dibuat lebih sederhana dengan bantuan teknologi. ChatGPT dan Capcut adalah inovasi, bukan pelanggaran. Perusahaan perlu menggabungkan kedua pendekatan, yaitu standar operasional tetap dijaga, tetapi ruang inovasi diberikan kepada karyawan agar mampu merespon kebutuhan pelanggan dengan cepat. Selanjutnya, empowering the age, solusi nyata untuk CRM. Profit Digital Tool Police, daftar aplikasi resmi yang boleh digunakan, yaitu ChatGPT Enterprise, Canva Enterprise, Microsoft Copilot, Google Workspace, Nation Enterprise, dan seluruh akun menggunakan email perusahaan agar data tetap terkendali. Empowering the Age, yaitu kantor pusat menetapkan standar keamanan data, format pelaporan, dan KPI. Setiap gerai diberikan kebebasan membuat promosi lokal, memanfaatkan AI, dan layanan pelanggan. Dan berinovasi sesuai karakteristik pasar wilayahnya. Selanjutnya, keseimbangan kontrol dan inovasi. Kombinasi tata kelola yang kuat dan kebebasan berinovasi adalah solusi paling realistis, memanfaatkan kemampuan digital Gen Z tanpa mengabaikan keamanan data, kepatuhan regulasi, dan kepentingan strategis perusahaan. Transformasi digital bukan hanya soal memilih teknologi yang paling canggih, tetapi juga soal memilih pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan karakteristik sumber daya manusia. Edge dengan pengawasan terpusat bertujuan memberikan otonomi kepada tim dalam memilih alat digital untuk meningkatkan produktivitas, namun tetap di bawah standar keamanan perusahaan. Ya, Oke. baik. Terima kasih dari kawan-kawan semua untuk kelompok 3. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 3. Harapannya bisa memberikan pemahaman yang lebih bagus tentang digital business. Dari saya dan kawan-kawan semuanya, kurang lebihnya saya mewakili kawan-kawan semuanya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.